Halo sahabat data, selamat datang di panduan penggunaan aplikasi Portal Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Portal Data Renbang merupakan salah satu sarana dalam penyebarluasan data yang dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. Portal Data Renbang menyediakan data dan informasi statistik dan geospasial yang diproduksi oleh kementerian atau lembaga dan organisasi lain, serta data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan. Sahabat data dapat mengakses Portal Data Renbang dengan mengetik domain aplikasi Portal Data Renbang. Terdapat dua pilihan akses Portal Data Renbang. Pertama, akses untuk publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kedua, merupakan akses untuk pegawai Bappenas yang dapat diakses menggunakan akun SSO Bappenas. Mengakses Portal Data Renbang menggunakan akses publik tidak akan menampilkan fitur secara keseluruhan. Beberapa fitur yang dapat diakses oleh publik yaitu fitur kumpulan data, publikasi, dan geoportal. Data yang ditampilkan pada fitur kumpulan data dan geoportal untuk akses publik hanya tersedia untuk data terbuka. Sementara itu, mengakses Portal Data Renbang menggunakan akses pegawai Bappenas akan menampilkan seluruh fitur mencakup fitur yang dapat diakses oleh publik, di antaranya kumpulan data, publikasi, dan geoportal, serta fitur yang hanya diakses pegawai Bappenas yaitu layanan data mikro dan baca data. Data yang ditampilkan pada fitur kumpulan data dan geoportal dengan akses pegawai Bappenas akan menampilkan seluruh data termasuk data terbatas. Sahabat data dapat mengetikkan username atau email beserta password akun Bappenas, lalu klik masuk. Pada halaman beranda, sahabat data juga dapat melihat data terpopuler yang merupakan data yang paling sering diakses. Organisasi merupakan sumber data yang tersedia di Portal Data Renbang, serta jumlah dataset, sumber, dan grup yang tersedia di Portal Data Renbang. Pada halaman kumpulan data, merupakan data-data yang telah tersedia dalam Portal Data Renbang. Sahabat data dapat menggunakan fitur pencarian untuk memudahkan dalam pencarian data. Sahabat data juga dapat mengurutkan tampilan data dengan klik pada tombol urutkan, sehingga data yang tampil akan menyesuaikan pilihan. Di sini, sahabat data dapat melihat seluruh data terbuka yang tersedia. Pada halaman kumpulan data, sahabat data dapat menerapkan filter organisasi untuk menyaring berdasarkan sumber data. Kemudian, untuk menyaring berdasarkan pengelompokan, baik berdasarkan RPJMN maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, sahabat data dapat klik pada filter grup. Sahabat data juga bisa mengelompokkan berdasarkan kategori data dengan klik pada filter tag. Terakhir, sahabat data dapat menyaring berdasarkan format data dengan klik pada format. Sebagai contoh, pada data pilar kelembagaan hukum di Indeks Pembangunan Hukum, ketika sahabat data klik data tersebut, maka akan muncul rincian data, mulai dari definisi data, metadata, dan organisasi atau sumber data. Metadata statistik mencakup 3 bagian, yaitu metadata kegiatan, indikator, dan variabel. Metadata variabel merupakan pembentuk dari metadata indikator. Ketiga metadata statistik ini sudah disesuaikan dengan standar pembina data statistik. Pada metadata kegiatan, terdapat judul kegiatan, tahun kegiatan, hingga diseminasi hasil. Pada metadata indikator, terdapat informasi keterangan mengenai indikator. Untuk metadata variabel, terdapat informasi keterangan mengenai nama variabel dan keterangan lainnya. Untuk melihat data, sahabat data dapat melakukan klik pada fitur Explore. Untuk mengunduh data, sahabat data dapat menggunakan fitur unduh yang tertera. Selanjutnya, pada halaman publikasi, sahabat data dapat melihat kumpulan publikasi yang dilengkapi dengan cover, judul, pengarang, penerbit, hingga tahun terbit dari publikasi yang memudahkan sahabat data dalam penyortiran. Sahabat data juga dapat memanfaatkan kolom pencarian untuk mencari secara spesifik publikasi tertentu. Untuk melihat publikasi, sahabat data dapat klik tombol expand berikut. Halaman geoportal. Halaman ini merupakan peta interaktif yang tersedia di Portal Data Renbang. Sahabat data dapat memetakan data sesuai dengan data yang dipilih pada pilihan layers. Login SSO. Sahabat data dapat mengetikkan username atau email beserta password akun Bappenas, lalu klik masuk.
Add Layers Peta. Pada fitur Add Layers, sahabat data dapat memilih data rencana yang tersedia. Sahabat data dapat memilih beberapa layer, dari mulai data 2D sampai dengan 3D dalam format Web Map Service untuk dapat divisualisasikan dan diunduh dalam format Web Feature Service. Preview metadata. Ketika sahabat data sudah memilih layer, maka data akan terpetakan pada peta dan akan muncul pada Manage Layers. Untuk menghapus layer, sahabat data dapat uncheck pada layer yang ingin dihapus, atau sahabat data dapat klik Default Map untuk mengembalikan peta ke kondisi awal. Map Style. Pada fitur Map Style, sahabat data dapat memilih peta dasar yang akan ditampilkan. Terdapat dua klasifikasi, yaitu peta dasar dan terrain. Peta dasar terdiri dari OpenStreetMap dan satelit, sedangkan terrain terdiri dari DMNAS dan ellipsoid. Sahabat data dapat memilih map style dengan klik simbol pada peta. Fitur Layer Management. Pada fitur Layer Management, sahabat data dapat mengatur tampilan layer dengan beberapa pilihan berikut. Pertama, subfitur Legend. Dapat digunakan untuk melihat simbologi layer. Kedua, subfitur Info. Zoom to Layer dapat digunakan untuk menampilkan layer yang dipilih. Ketiga, subfitur Info Layers Detail dapat digunakan untuk mengetahui metadata layer yang dipilih. Keempat, subfitur Info See Attribute dapat digunakan untuk melihat atribut layer yang dipilih. Fitur Layer Management. Pada fitur Layer Management, sahabat data dapat mengatur tampilan layer dengan beberapa pilihan berikut. Pertama, subfitur Control Opacity dapat digunakan untuk mengatur transparasi layer yang dipilih. Kedua, subfitur Remove Layer dapat digunakan untuk menghapus layer yang dipilih. Fitur Map. Sahabat data dapat mengatur tampilan peta dengan klik tombol plus untuk memperbesar gambar peta. Selain itu, untuk memperkecil gambar peta dengan klik tombol minus. Sahabat data juga dapat mengatur tampilan peta 3D untuk menggunakan tombol kompas. Add WMS Layer. Sahabat data dapat menggunakan fitur Add WMS Layer untuk menambahkan layer yang bersumber dari servis kementerian atau lembaga pada fitur Layer Management. Pada halaman ini, merupakan katalog data mikro berisikan data mikro BPS dan informasi geospasial tematik atau IGT. Terdapat menu permintaan data mikro yang telah tersedia dan permintaan data mikro baru. Untuk permintaan data mikro tersedia, terdapat 6 langkah yang perlu diikuti. Namun perlu diingat bahwa permohonan permintaan data mikro ini hanya dapat dilakukan oleh PNS sesuai daftar nominatif pegawai. Untuk setiap langkahnya adalah sebagai berikut. Sahabat data dapat melihat pada halaman data mikro dan memilih data pada daftar data yang tersedia. Selanjutnya, sahabat data dapat memasukkan data yang dipilih ke dalam keranjang. Setelah memilih data, sahabat data bisa melanjutkan ke langkah kedua. Selanjutnya, sahabat data melengkapi form abstraksi kelengkapan meliputi judul dan abstraksi. Pada form abstraksi, sahabat data akan diminta untuk melengkapi judul dan abstraksi. Judul diisi dengan judul pemanfaatan data mikro, sedangkan abstraksi diisi dengan latar belakang, tujuan pemanfaatan, metodologi, analisis, dan keluaran yang diharapkan dari pemanfaatan data mikro. Jika sudah terisi, maka sahabat data dapat melanjutkan ke langkah ketiga. Pada tahapan verifikasi data, sahabat data dapat mencetak dan mengisi formulir ladu data mikro dan nota dinas. Untuk surat perjanjian penggunaan data mikro atau ladu, harus ditandatangani basah dengan materai. Sementara itu, nota dinas dapat ditandatangani secara elektronik maupun basah. Selanjutnya, mengisi nomor nota dinas pada kolom yang tersedia dan diajukan permintaan. Data akan tersedia untuk diunduh setelah formulir ladu dan nota dinas diterima oleh Pusdatin. Setelah mengajukan permintaan data makro tersedia, maka akan tercantum pada riwayat permintaan data tersedia. Pada tahapan terakhir, jika berkas sudah sesuai,
tautan unduh data mikro akan diaktifkan dengan batasan unduh hanya 5 hari. Untuk mendorong knowledge management Bappenas dan sebagai pertanggungjawaban kepada produsen data, pengguna data juga diharapkan untuk mengunggah hasil akhir dari penggunaan data mikro. Sementara itu, jika sahabat data tidak menemukan data mikro yang dicari, sahabat data dapat klik pada halaman data baru. Untuk mengajukan permintaan data mikro baru, sahabat data dapat klik plus tambah data lain. Sahabat data dapat melengkapi formulir pengajuan data mikro baru dengan mengisi nama data, tahun, dan cakupan wilayah, lalu klik simpan. Namun harap pastikan bahwa data yang ingin sahabat data ajukan tidak terdapat dalam daftar data mikro tersedia. Setelah sahabat data melengkapi dan menyimpan formulir pengajuan data mikro baru, sahabat data dapat klik ajukan data untuk mengajukan permintaan dan melangkah ke tahap berikutnya. Selanjutnya, sahabat data dapat melengkapi formulir pengajuan data mikro baru, meliputi latar belakang, tujuan, metode, jenis data, variabel, rentang waktu, rancangan hasil, dan keterangan. Lalu klik simpan setelah sahabat data melengkapi semua isian. Setelah pengajuan selesai, maka pengajuan permintaan data mikro baru akan terekam pada riwayat permintaan data belum tersedia. Untuk selanjutnya akan diproses oleh Pusdatin. Jika ingin melihat konten baca data, sahabat data dapat mencari, memilih, dan klik salah satu konten yang diinginkan. Setelah itu, akan muncul preview dan juga keterangan mengenai pembuat, pengampu, topik, teks, disclaimer, hingga komentar. Sahabat data dapat melihat infografis yang interaktif pada konten baca data. Sahabat data dapat juga melihat visualisasi dashboard berbasis peta dengan memilih fitur baca peta. Sahabat data dapat mencari visualisasi yang diinginkan melalui pilih unit kerja dan juga pilih topik. Konten yang terpilih akan menunjukkan preview visualisasi dan juga keterangan mengenai pembuat, unit kerja, topik, teks, disclaimer, hingga komentar. Untuk melihat visualisasi dashboard, sahabat data dapat mengklik Open Dashboard yang akan menunjukkan visualisasi dengan fitur yang interaktif.